nih kabarnya? Pasti sehat semua kan? Nah, sekarang sebelum kita memuji nama Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada kami hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar juga kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong berikan kami fokus ya Tuhan Yesus untuk datang ya Tuhan di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita menyanyikan lagu Allah Itu Baik ya. Semuanya percaya kan pasti kalau Tuhan itu sangat amat baik buat kita, oke? Yuk. Laskar Kristus, kita semua itu Laskar Kristus ya adik-adik. Jadi kita menyanyikan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Semua dengan semangat ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak gor. Saya Laskar Kristus, siap gerak gor. Saya bukan pasukan menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak gor. Saya Laskar Kristus, siap gerak gor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita menyembah Dia. Kita semua fokus sama Tuhan, satukan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita menyanyikan lagu Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya
sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita nyanyikan sekali lagi. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus sangat amat berarti ya Tuhan bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak bisa hidup ya Tuhan tanpa-Mu. Tuhan, terima kasih kalau sebentar juga kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga kakak sekolah minggu yang ingin menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, supaya firman-Mu ini menjadi rema ya Tuhan bagi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar semua? Semuanya baik-baik pastinya ya. Yap. Oke, tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah menaikkan puji-pujian menyembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak mau tanya dulu nih adik-adik. Siapa coba adik-adik yang pernah ke kebun binatang?
Oh, ada yang udah pernah ke kebun binatang ya. Di kebun binatang itu ada banyak binatang-binatang yang buas. Contohnya salah satunya adalah singa. Coba kalau misalkan adik-adik ketemu singa yang lapar, kira-kira adik-adik takut apa enggak? Oh, takut banget karena kalau apalagi singa lagi kelaparan, kalau ketemu manusia langsung dimangsa, langsung dimakan, ditelan. Serem ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau membaca firman Tuhan dulu supaya kita semua ngerti. Kita akan baca Daniel 6 ayat 1 sampai 20 sampai 23. Gua singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan itu. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau.
Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Adik-adik, Daniel ini adalah orang Yahudi. Dia tinggal bukan di Israel, di negaranya, tetapi dia tinggal di satu wilayah yang dipimpin oleh Raja Darius. Dia di daerah Babel waktu itu. Dia salah satu dari orang yang dibuang dari Yahudi. Tapi adik-adik tahu nggak? Daniel ini dikasih Tuhan roh yang luar biasa. Sehingga membuat dia menjadi istimewa. Kenapa Tuhan kasih dia roh yang istimewa? Karena memang roh yang luar biasa, karena dia sudah menetapkan hatinya sejak dia masih muda, sejak lama dia sudah menetapkan hatinya untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus setia beribadah kepada Tuhan. Dan itu dilakukan bukan setelah dia dewasa adik-adik, tapi semenjak dia masih muda. Nah sama seperti kalian, sekarang ini kan kalian masih kecil-kecil, masih muda-muda. Mulai dari sekarang, ayo adik-adik kita tetapkan hati kita untuk setia beribadah kepada Tuhan Yesus, terus percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa sih kita harus menetapkan hati untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Adik-adik tahu nggak? Seperti Daniel ini loh, Daniel itu diangkat sama Raja Darius menjadi orang terpenting di dalam kerajaannya. Tetapi kalian tahu adik-adik, dengan dia dikasihi, disayang oleh raja, dia dikasih jabatan oleh raja, banyak orang yang gak suka ternyata sama dia. Orang-orang cari-cari kesalahan. Si Daniel ini, dia gak boleh lebih hebat dari kita, kata teman-temannya, kata orang-orang yang gak suka sama dia. Lalu orang-orang yang tidak menyenangi, yang tidak menyukai Daniel ini berusaha. Gimana ya supaya Daniel ini dipecat sama Raja Darius? Gimana ya supaya Daniel ini tuh dapat hukuman seperti itu? Mereka sudah berusaha mencari-cari alasan, mencari-cari kesalahan supaya Daniel dijatuhin hukuman. Tapi mereka tidak mendapat kesalahan di dalam diri Daniel. Karena apa? Karena dia itu setia. Dia setia beribadah. Karena dia setia beribadah kepada Tuhan, dia juga melakukan setiap tugas yang dipercayakan ke dia itu dengan penuh tanggung jawab. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia tidak berusaha melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Dan apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya orang-orang yang tadinya mencari-cari kesalahannya si Daniel ini, mereka pikir, mereka udah kehabisan akal. Gak ada lagi lah cara buat ngejatuhin si Daniel ini. Satu yang kita mesti ini, mereka merancang suatu hal yang jahat sama Daniel. Kita dibilang ini pasti berhasil nih. Ayo kita bujuk raja. Supaya raja tuh membuat suatu peraturan. Supaya siapa saja yang mengucapkan permohonan kepada dewa atau kepada manusia selain kepada raja, maka dia harus dihukum. Dia harus dibuang ke dalam gua singa. Kata mereka begitu. Dan mereka yakin itu bakal berhasil. Karena apa? Karena si Daniel itu yang setiap beribadah kepada Tuhan itu, tadi di Alkitab dikatakan sehari dia 3 kali pergi ke rumahnya. Dia berdoa di sana, dia mengangkat doanya kepada Tuhan. Dan hanya itu yang satu-satunya yang bisa membuat dia mendapat hukuman dari manusia. Tapi adik-adik tahu nggak? Daniel nggak tahu apa yang sudah dirancang sama mereka itu. Tapi dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tetap setia beribadah kepada Tuhan.
Dan akhirnya surat keputusan yang sudah mereka rancang itu mereka sudah membujuk-bujuk Raja Darius untuk membuat surat perintah, surat larangan untuk mengucapkan doa dan permohonan kepada dewa atau manusia lain selain kepada raja itu dicap pakai materai, cincin materai raja. Dan adik-adik tahu nggak, kalau surat yang sudah dikeluarkan oleh raja itu ditempel, dikasih cap materai, itu udah nggak bisa dibatalin, itu udah nggak bisa nggak berlaku, pokoknya itu udah nggak boleh diapa-apain dah, mau itu anak raja mau siapa, pokoknya kalau sudah dibuat peraturan dan itu distempel udah sah, nggak boleh diutak-atik lagi. Dan akhirnya mereka tahu nih, wah jam sekian nih si Daniel pasti pulang nih ke rumahnya nih mau berdoa kepada Tuhannya. Ayo kita buntutin dia, kita ikutin dia yuk, kata mereka gitu ya. Nah pada saat Daniel pulang ke rumahnya dia berdoa, mereka menemukan Daniel sedang berdoa kepada Tuhan dan mereka cepet-cepet tuh lari kepada raja, mengadu kepada raja. Dan kalian tahu nggak adik-adik, saat Raja Darius tahu bahwa yang dimaksud mereka itu yang surat yang mereka buat untuk ditandatangani raja itu adalah untuk Daniel. Aduh raja sedih karena raja tuh sayang sama Daniel. Nah, adik-adik tahu nggak? Sesayangnya Raja Darius itu tidak bisa melepaskan Daniel dari hukuman yang sebentar lagi diterima oleh Daniel. Manusia nggak bisa melepaskan kita dari hal rancangan-rancangan orang jahat. Tapi kalau kita kita setia kepada Tuhan gitu ya. Dengan kita setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tidak jemu-jemu, datang memuji Tuhan, rajin bersekolah minggu, rajin baca Alkitab di rumah, rajin berdoa, terus turut taat sama orang tua, tahu nggak adik-adik apa upahnya? Tuhan akan menjadi benteng kita, Tuhan akan menjadi perisai kita. Dia akan melindungi kita, dia akan membebaskan kita dari hal-hal yang buruk. Dan kalian tahu adik-adik, Daniel itu akhirnya ditangkap sama pesuruhnya raja. Dia bilang ya udah tangkaplah tuh si Daniel, katanya memang suratnya nggak bisa dibatalin lagi, udah nggak bisa dirubah lagi. Ya mau nggak mau harus Daniel itu dilemparkan ke gua singa. Akhirnya Daniel ditangkap dan dia dilemparkan ke dalam gua singa. Dan singa itu sudah dibiarkan tidak makan berhari-hari supaya singa-singa itu kelaparan adik-adik. Waduh bisa dibayangkan ya kalau ketemu singa yang lapar dan bukan satu ekor lagi adik-adik singanya. Namanya gua itu berarti ditempati oleh lebih dari satu. Singanya bukan satu ekor, banyak. Dan pada saat Daniel itu dilemparkan ke gua singa, aduh pastilah si singa-singa itu langsung menerkam, mengangakkan mulutnya memakan si Daniel. Itu pikirannya teman-temannya Daniel itu tadi yang jahat itu. Tetapi tahu nggak adik-adik, Tuhan itu adalah perisainya Daniel. Tuhan menjadi perisainya Daniel dan Daniel itu tidak diapa-apakan oleh si singa-singa itu. Tadi disebutkan di bacaan Alkitab yang kita baca itu, Tuhan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa, menutup mulut singa-singa itu sehingga Daniel tidak diapa-apakan. Luar biasa ya adik-adik ya, kalau kita membuat Tuhan itu menjadi perisai kita, apapun masalah kita, pasti Tuhan tolong kita. Nah, mungkin adik-adik merasa gini, ada teman aku tuh di sekolah rese, iseng, begini-begini gitu ya, gak suka sama aku, dia suka mungkin ngebully gitu kan. Asal kamu setia kepada Tuhan, asal kamu tidak membalas mereka yang ngejahatin kamu, Tuhan pasti jadi perisai kamu, Tuhan pasti akan menyelamatkan kamu, akan melindungi kamu dari maksud-maksud orang-orang jahat. Hebat ya Tuhan kita ya adik-adik ya. Coba lihat tuh, Daniel bisa bebas, bisa selamat dari gua singa. Dari mulut singa-singa yang lapar itu. Dan akhirnya Daniel dikeluarkan oleh Raja Darius dari gua singa itu. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah sekarang semua adik-adik kita tetapkan hati kita seperti Daniel dari masa mudanya sampai dia tua. Dia menetapkan hatinya untuk terus beribadah, setia beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik ya, sekarang ceritanya sudah selesai. Kita mau buka ayat hafalan kita, ada di Mazmur 3 ayat 4.
Mazmur 3 ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Adik-adik hafalin di rumah ya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah memuji-muji nama-Mu Tuhan di dalam puji-pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami bersyukur dan kami sangat bersyukur Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah perisai kami. Engkau adalah perlindungan kami Tuhan. Yang menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Yang melindungi kami dari setiap hal yang buruk. Dari setiap hal yang jahat. Tuhan, terima kasih kami mau menetapkan hati kami mulai dari saat ini Tuhan. Mulai dari kami masih kecil, kami mau menetapkan hati kami untuk terus setia beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati orang tua kami dan berkati kami Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.